Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Masjid Jami'ah Ibadah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab fikih yang biasa dilaksanakan pada hari Rabu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa 'adana bihi wa rahmatihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqasid taharati ashkaluha arba'atun: al-wudu wal-ghuslu wat-tayammum wa izalatun najasati. Wasailu taharati al-ashya'u allati yatahharu biha arba'atun: al-ma'u idza kana tahuran mutlaqan, التراب إذا كان طاهرا طهورا خالصا له بال، الدامغ إذا كان خفيفا ينزع الفضلات عن الذكر، حجر الاستنجاء إذا كان قارئا جامدا طاهرا غير مغترب. وسائل الوسائل اثنان: الاجتهاد والأواني. قال بعضهم في ذلك: وسائل الطهارة الطرق كما بدابه وحجر استنجاء، وما وسائل الأواني والاجتهاد فالزمن الثاني. Di dalam keterangan ini yang dimaksudkan dengan bersuci itu adalah manusia itu harus terlepas dari segala kotoran ataupun najis apapun yang lainnya. Manusia itu bisa dianggap suci di dalam kitab fikih itu, yaitu ada 4 cara. Manusia bisa dikatakan suci yang pertama adalah ketika dia mempunyai wudu. Yang nomor 2, ketika dia itu sudah melaksanakan hadus. Yang nomor 3 adalah manusia itu ketika sudah melakukan tayammum. Yang nomor 4 adalah manusia itu sudah menghilangkan najis. Ini dalam bab ibadah, bukan dalam bab masalah yang lain. Ini dalam bab ibadah, dalam bab fikih, bahwasanya bentuk dari seseorang itu dianggap suci ketika orang itu sudah melakukan 4 perkara ini. Ketika dia harus kecil, orang ini bisa dikatakan suci setelah dia ambil wudu. Kemudian manusia itu bisa dianggap suci ketika hadas besar. Orang ini dianggap suci ketika hadas besar ketika selesai melaksanakan hadus. Kemudian manusia ini bisa dianggap suci ketika hadas kecil dan besar, dan di situ tidak ada air untuk mengambil wudu dan hadus, maka orang ini dianggap suci ketika selesai melakukan tayammum. Begitu juga orang ini bisa terlepas dari najis, terlepas dari kotoran ketika orang itu sudah membersihkan dan menghilangkan najisnya. Baru orang yang sedemikian itu bisa dianggap suci. Nah,
jadi yang dimaksudkan suci dalam logik itu 4 ini. 1 wudu, 2 hadus, 3 tayammum, 4 menghilangkan najis. Pahami? Nah, baru kita katakan suci. Makanya di awal pertemuan saya mengatakan bersih itu belum tentu suci dan suci itu belum tentu bersih. Namun yang jelas saya tanya, bersih itu belum tentu suci, namun ketika suci itu pasti sudah jelas itu adalah bersih. Walaupun biasanya baju ini terkena noda, tapi noda ini tidak membuat itu najis. Kadang-kadang seperti itu. Contoh kecilnya misalnya air teh yang diminum oleh kita ternyata ada campuran warna. Nah, setelah itu kita mau minum teh ini, maka teh ini sedikit tumpah pada pakaian kita. Karena warnanya melekat, maka melekat kepada baju kita. Apakah baju kita ini mudah najis? Tidak, kan? Berarti suci itu belum tentu bersih. Ini padahal tidak bersih di sini, karena ada noda-noda teh tadi, tetapi tidak membuat itu najis. Makanya saya katakan bersih itu belum tentu suci dan yang suci itu belum tentu bersih. Di situ saya katakan seperti itu. Saya kembali kepada pembahasan bahwasanya manusia itu bisa dianggap sudah selesai suci. Pohar dalam hal itu ketika manusia itu sudah melakukan 4 perkara ini. Pertama adalah wudu, yang nomor 2 adalah hadus, yang nomor 3 adalah tayammum, dan yang nomor 4 adalah menghilangkan najis. Kemudian apa benda yang bisa dibuat untuk bersuci? Apa saja benda yang bisa dibuat bersuci? Maka di sini jawabannya ada 4 alat yang bisa untuk manusia dijadikan alat bersuci. Pertama adalah al-ma'u, air. Kapan air bisa dikatakan alat untuk bisa mensucikan segala sesuatu yang ada pada diri manusia? Idza kana tahuran mutlaqan, jikalau air itu suci secara mutlak. Artinya mutlak itu adalah air ini ketika dilihat oleh manusia, orang itu memandangnya adalah air. Makanya akan banyak pembahasannya belakang. Saya beri satu contoh. Sampingan sekarang saya letakkan 2 gelas. Yang pertama adalah isinya air murni yang putih, kemudian yang nomor 2 adalah air warna putih tetapi campurannya susu. Kira-kira dari 2 gelas ini yang murni disebut air ini apakah air yang sudah tercampur susu? Apakah air yang tidak ada campuran sama sekali? Lah, manusia ketika ditanya, maka akan jawabannya dari 2 gelas yang saya letakkan ini, mana yang air, mana yang susu? Maka jawabannya sudah jelas. Yang air ini adalah air yang tidak ada campuran susu. Kemudian yang susu disebut susu oleh kita itu adalah air yang sudah tercampur dengan susu. Nah, yang bisa untuk dibuat alat bersuci adalah air murni, air murni, air yang tidak tercampur dengan segala sesuatu. Kemudian air yang susu ini walaupun bersuci tetapi tidak menyucikan. Bisa dipahami? Ini sama-sama airnya, namun yang satunya bisa dibuat alat bersuci dan menyucikan. Satu ini adalah suci tetapi tidak menyucikan. Makanya sangat kalau ketemu dengan air susu satu jadi misalnya di sini ada kotoran, jangan sampai dibuat air susu itu dibuat untuk bersuci. Tidak bisa. Kenapa? Walaupun air ini kemutlakan daripada air itu sudah hilang. Karena ketika ditawarkan kepada orang ini disebut apa? Air susu. Sudah ada tambahan. Namun ketika manusia itu makan apa ini? Air. Nah, disitulah yang disebut dengan idza kana tahuran mutlaqan. Air itu sudah dianggap suci dan itu masih air mutlak. Beda dengan Nabi Adam
Saya ambil contoh lagi yang paling konkret. Kalau ini kan putih yang ada campuran susu, kemudian ini adalah air yang ini, dan ini manusia bisa membedakan. Sekarang begini, ada air dua jadi yang jadinya sama-sama besarnya nyampe kepada ukuran bawah. Kemudian air yang satu ini kita tidak memberikan campuran sama sekali, artinya air murni. Kemudian yang satunya ini adalah air yang sudah dicampur dengan mawar, bunga mawar. Setelah itu dilepaskan, mawarnya dibuang semuanya, dan ini tidak bisa kita membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka air yang disebut dengan air mutlak ini yang jelas ketika manusia memandangnya, maka air yang tidak ada campuran sama sekali. Padahal ini sama-sama bersih, sama-sama bening airnya. Kemudian yang satunya ini manusia sudah tidak bisa menemukan air, namun dikatakan ini adalah air mawar. Dan ketika hilang nama kemutlakannya, nama kemurnian daripada air ini, maka air itu dihukum suci, namun tidak menyucikan, tidak bisa mensucikan. Air yang sudah menjadi air mawar ini sudah tidak bisa untuk dibuat wudu, tidak bisa untuk dibuat adus, dan tidak bisa untuk dibuat menghilangkan najis. Walaupun status airnya suci, namun tidak bisa mensucikan. Sementara yang dimaksud dalam hal ini suci dan mensucikan. Dari mana? Ya bisa dibuat untuk adus menghilangkan najis. Kalau tayamum ini tidak menggunakan apa-apa lagi, cuma debu. Yang nomor dua, alat yang bisa dibuat oleh manusia untuk bersuci adalah at-turab, debu. Debu kapan bisa untuk mencucikan? Itu kita kan qahirah, tahura, khalisan lahu bal. Pertama syaratnya adalah debunya suci. Nomor dua, mensucikan. Nomor tiga adalah debunya murni, benar-benar debu. Dan nomor empat adalah gubal. Apa namanya? Gubal ini serpihan-serpihan kecil. Memang benar-benar debu. Nyarbu, kalau orang menggunakan buku itu nyarbu apa namanya? Bisa terterangkan, memang benar-benar kecil, bukan kerikil. Nah, ketika debu itu adalah mencukupi pada syarat tahirun khalisan lahu baru ini, memang benar-benar dan itu memang benar-benar kecil di situ, memang benar-benar debu yang bisa berterbangan ketika ditembuskan angin, maka ini bisa disebut alat yang bisa mensucikan dan bisa dibuat untuk alat tayamum. Itu debu, karena debu ini adalah tayamum. Nah, misalnya ini ada debu yang tidak murni. Biasanya ada orang yang membuat yang dibuat campuran untuk apa namanya kalau pakai ini tembok ya. Biasanya ada campuran kapur yang memang benar-benar sama dengan debu, nah, ya kan? Mil. Apa namanya? Mil. Ya, biasanya itu diperoleh dari batu yang dibakar dulu, kemudian dengan lama dibakar akhirnya jadi debu. Maka walaupun ini sudah debu dari batu ini, namun ini tidak bisa untuk dibuat alat bersuci, tidak bisa dibuat alat untuk tayamum. Kenapa? Karena kemurnian debu ini bukan murni disebut dengan debu oleh manusia, tetapi ini sudah dianggap debu kapur oleh manusia. Atau misalnya tepung ini adalah posisinya sama dengan debu yang berterbangan di jalanan itu, namun tepung ini tidak bisa untuk dibuat tayamum. Kenapa? Sudah tidak khalisah, tidak murni. Makanya debu bisa dibuat untuk bersuci atau menjadi alat yang bisa mensucikan manusia dari hadas kecil dan hadas besar itu ketika tidak ada airnya.
debu ini adalah memang benar-benar yang menurut manusia itu adalah debu. Tidak ada campuran-campuran nama lain. Oh ini debunya sawit, oh itu bukan warna debu jadinya. Oh ini debunya pasir, berarti tidak warna sudah debunya. Harus memang benar-benar debu. Jadi mana dapatnya? Halaman rumah, halaman yang penting pada sampai debu itu pastikan ini suci. Bagaimana caranya debu ini? Ya sekedar cerita, nanti akan ada pembahasannya di belakang. Tayamum ini ketika tidak ada air di tempat kita, ada air tetapi hanya disediakan untuk hewan yang dimuliakan oleh syarat misalnya. Kita sudah keliling tidak ada air, sudah dipastikan tidak ada air, maka cukup kita ambil debu. Setiap waktu sholat kita harus mengambil debu. Makanya dengan banyak-banyak debunya. Nanti malah kita bawanya sampai satu bak besar. Nanti mau diambilkan di waktu wudhunya malah tidak ada debu lagi. Setiap mau sholat ambil debu secukupnya, ambil sama piring sedikit aja. Kemudian debu yang sudah dipakai ini sudah tidak mensucikan lagi. Kenapa? Karena debu ini sudah dianggap debu mustahman, debu yang sudah digunakan. Maka debu yang satu piring waktu subuh kita ambil karena tidak ada air itu untuk tayamum itu, maka debu ini tidak bisa digunakan nanti di waktu zuhur. Ini harus dibalik lagi pada sampai ambil debu baru kita tayamum di waktu zuhur. Waktu zuhur ini buang lagi debunya, ambil lagi debu untuk persiapan waktu asar. Dan debu ini, tayamum ini harus dilakukan setelah waktunya azan. Jadi kalau waktu zuhur ya setelah ada zuhur, kalau asar ya setelah asar, kecuali digunakan untuk sholat sunnah. Dan tayamum ini tidak bisa digunakan untuk dua sholat fardu. Artinya bagaimana? Oh ya saya mau menahan kantung saya, tayamumnya zuhur nanti biar bisa dipakai untuk asar, biar tidak cari debu lain, nggak bisa. Itu tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini sebagai ganti saja daripada wudu, sebagai ganti saja daripada adus di situ. Makanya apa artinya tayamum? Debunya yang bagaimana? Memang benar-benar murni, kenamaannya ini adalah debu, tidak ada campurannya sama sekali. Kalau debu dicampur dengan kapur, Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tidak murni debunya. Kemudian kalau misalnya dicampur dengan pasir, Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena itu pasir bukan debu. Makanya kalau memang mau bisa pasir itu dijadikan alat untuk tayamum, dirubah jalannya, dirubah debu. Tapi kalau tidak, manusia itu secara nafas dunia pasir itu bisa debu. Ya tidak setuju mestinya. Kalau pasirnya pasir, kalau debu itu beda. Kenapa? Karena debu itu tak bisa untuk dibuat alat untuk bangunan, tapi kalau pasir bisa dibuat untuk bangunan. Itu secara logika, secara pikiran kita hari-hari. Karena tidak ada manusia itu yang membangun menggunakan debu itu. Jadi debu itu yang memang benar-benar debu. Kalau berubah bagaimana? Ya tidak bisa, karena itu bukan debu. Kayak gitu. Itu dalam logika. Kemudian manusia itu bisa suci yang nomor dikaitkan dabib itu sama. Pernah dengar istilah sama? Sama ini begini. Biasanya kalau di sini saya tidak pernah menemukan. Sama ini biasa dilakukan oleh manusia ketika menyembelih sapi. Kemudian setelah menyembelih sapi itu, kulitnya itu pasti ada sisa-sisa daging di kulitnya. Kemudian disitulah oleh manusia dihilangkan dulu daging-dagingnya. Daging-dagingnya itu dibersihkan semuanya, memang sudah tidak ada supaya tidak bau. Akhirnya oleh manusia itu diberi semacam garam ataupun diberi semacam daun bidara supaya menghilangkan busuk-busuknya di situ.
kulit kulit hewan selain anjing dan babi itu bisa suci dengan cara sama. Sama ini bagaimana? Idza kana kirfan yanzihul fudala 'anil jildi, yaitu alat yang kecut yang dapat menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit. Biasanya kalau dulu setiap masjid itu ada jilid. Entah kalau sekarang di sini ada jilid tidak sekarang. Masih ada jilid? Masih ada. Jadi jilid itu kan terbuat dari kulit. Bisa saja kulit lembu ataupun kulit kambing atau kulit apa lagi yang bisa dibuat jilid itu. Atau rebana itu bisa saja terbuat dari kulit. Nah, bagaimana kulit itu, kulit hewan dari kambing ataupun kerbau ataupun sapi ini, cara mensucikannya sementara ini mau dibuat alat, maka cara mensucikannya itu adalah dengan cara dibalap, yaitu dengan cara disamak. Caranya bagaimana menyamaknya? Daging yang ada di kulit itu harus dibuang sampai benar-benar bersih putih, kemudian diberikan alat yang bisa menghilangkan baunya, bisa mengawetkan dan seterusnya. Biasanya yang dipakai itu hal-hal yang rasanya kecut, kayak daun bidara ataupun yang lainnya. Ini kita kan hadifan dan sunnah adalah anil jildi. Kemudian yang nomor 4 adalah yang bisa mensucikan kepada manusia atau badan yang ada pada manusia itu adalah hadal istinjai, batu ketika dibuat alat istinja. Apa syaratnya batu ini bisa dibuat istinja? Yang pertama adalah idekana qali'an, yaitu batu itu bisa melepaskan kotoran-kotoran yang ada pada sisa-sisa berak ataupun kencing. Saya langsungkan saja. Kemudian yang nomor 2 syaratnya adalah jamil, keras, batunya keras. Yang nomor 4 syaratnya adalah tahir, mensucikan. Yang nomor 4 adalah ghairul haram, tidak dimuliakan oleh syarat. Jadi batu itu bisa mensucikan terhadap kotoran ataupun najis dengan cara dibuka istinja, itu syaratnya. Qali'an, ini dapat melepaskan terhadap kotorannya. Yang nomor 2 adalah jamid dan dia sifatnya keras. Yang nomor 3 tahir, ini adalah suci. Yang nomor 4 ghairul haram dan tidak dimuliakan oleh syarat. Ada batu yang dimuliakan oleh syarat? Pasti ada. Contohnya batu akik misalnya. Atau apa lagi yang dianggap dimuliakan oleh syarat oleh kita? Batu nisan ada di sini, batu nisan kan? Di kuburan-kuburan. Ini sudah dimuliakan oleh syarat. Kenapa? Karena di situ tanda-tanda orang ini satu persatunya, keluarganya siapa dengan adanya batu nisan. Tapi kalau membuat batu nisan, kami mohon jangan sampai terlalu tinggi. Yang rendah saja, yang saja saja, kemudian dikasih nama. Itu yang sunnah. Kalau misalnya terlalu tinggi, ada ulama yang mengatakan di situ hukumnya makruh. Makanya kasihan orang yang meninggal itu kalau misalnya batu nisan terlalu tinggi. Kecuali memang orang-orang tertentu yang memang disitulah ditokohkan sebagai kemuliaan, anggap raganya. Tuh, jadi batu itu memang benar-benar murni batu. Kalau di sini mestinya banyak batu yang bisa untuk dibuat alat istinja. Kapan istinja dilakukan oleh kita? Apakah karena tidak ada air? Bukan. Istinja ini bisa dilakukan walaupun ada air, namun sampai jauh posisinya dari air. Ada di ladang sana, di ladang sana tidak ada air sama sekali. Sementara sampai misalnya mau membuang air besar, maka apa yang harus dilakukan? Buanglah air besar ataupun air kecil yang pada saat itu oleh sampean. Kemudian siapkan dulu sebelum membuang air besar ini, sebelum bara ini, batu sebanyak 7 batu yang sifatnya satu qali'an dapat bisa menghilangkan
bekas-bekas najis. Itu yang nomor 2 adalah jamidan, batunya benar-benar keras, tidak lembek. Kalau batu yang keras lah. Kemudian yang nomor 3 adalah dia suci hukumnya. Suci dalam artinya kalau di dalam barang yang dikas batu itu sudah suci semua. Kenapa itu? Kecuali kita tampak oh ini sudah diberakan oleh anjing, tapi kan tidak pernah nampak. Yang ada kita sudah melihat oh ini cuma batu saja, itu sudah dianggap suci. Kemudian juga yang memahami dan disitulah batu itu bukan batu yang dimuliakan oleh syariat, yang bisa untuk dibuat untuk istinja. Artinya bagaimana sekalian dan ibu sekalian, jadi manusia itu bisa dianggap suci kesimpulannya adalah ketika sudah melakukan perkara ini, duduk, atus, tayammum dan menghilangkan najis. Alatnya apa saja? Alat untuk menghilangkan najis, alat untuk wudu, untuk atus dan tayammum ini di dalam fikih cuma ada 4 juga. Pertama air, kalau air ini bebas. Air bisa dibuat wudu, air bisa dibuat atus, air bisa dibuat menghilangkan najis, tetapi air ini tak bisa digunakan untuk tayammum. Jadi alat-alat seperti itu dapat. Kemudian yang nomor 2 apa? Debu. Debu ini hanya bisa digunakan untuk tayammum. Kemudian yang nomor 3 adalah tibal, yaitu sama. Sama ini untuk apa? Yaitu untuk mensucikan kulit-kulit yang akan dipergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kulitnya kijang, bagaimana untuk mensucikan? Sama. Kulitnya harimau, misalnya mau dibuat untuk hiasan ataupun tas, bagaimana cara mensucikannya? Sama. Kecuali kulitnya anjing dan babi, tidak usah. Kemudian kulitnya kerbau untuk dibuat tanah jadi sama. Nah ini untuk mensucikannya. Kemudian yang nomor 4 adalah batu. Batu ini dibuat untuk alat istinja. Artinya secara umum alat untuk bersuci itu adalah air dan batu. Artinya. Kemudian debu dan disamak. Baru yang tidak pada sana. Ini najis apa suci? Lihat dulu oleh sahabat. Ini yang dibuat alat apa? Misalnya ada najis dari sahabat, kemudian di rumah sahabat ada najis, kemudian oleh istri sahabat dengan cara enak diambilkan karena banyak tersisa, kemudian tetehnya yang dibuat untuk menyiramnya. Ini najis apa suci? Sudah jelas dan ini tetap najis. Kenapa? Karena air tadi tidak bisa untuk mensucikan terhadap najis itu. Kenapa kok bisa? Karena airnya tidak mutlak. Karena syaratnya air bisa mensucikan itu adalah harus mutlak kemurnian. Bisa dipahami? Monggo silakan ada pertanyaan. Sekilas ini ada pertanyaan. Monggo bapak-bapak. Minggu depan kita akan membahas tentang air, macam-macam air, kemudian air nanti akan ada di sini semuanya. Kemudian air sedikit dan air banyak nanti akan dibahas di minggu yang akan datang. Untuk hari ini silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Belum ada. Oke. Jadi kalau nggak ada saya akhiri dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Yang penting dengan semuanya paham bahwasanya manusia itu bisa suci ada 4, yaitu wudu, adus, tayammum dan menghilangkan najis. Alatnya ada 4 juga, yaitu air, debu, kemudian penyamak ataupun batu yang dibuat untuk istinja. Semoga ada manfaatnya dan kita berikan banyak umur dan bisa jumpa di pertemuan minggu yang akan datang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim